Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 10, saya Almira Ngastiti, dan teman-teman saya Khail Baihaqi Aziz, Eko Muhammad Suryanto, Nanda Firmansyah, dan Sofi Hidayatul Jannah. Di sini kami akan presentasikan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan, di mana biasanya sering dilakukan audit oleh lembaga pemerintah, akuntan, firma, atau lembaga lain, dengan tujuan untuk memastikan akurasi dan untuk tujuan pajak, pembiayaan, atau investasi. 1. Laporan posisi keuangan. 2. Laporan laba rugi. 3. Laporan perubahan ekuitas. 4. Laporan perubahan posisi keuangan. Kelima, catatan dan laporan. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang berfungsi untuk menilai kerja keuangan, apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian pada satu periode akuntansi. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama satu periode. Laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan. Dalam laporan neraca, kamu akan melihat informasi tentang aset, kewajiban, dan model perusahaan secara lengkap dan rinci. Laporan arus kas. Jenis laporan keuangan yang keempat ini memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan yang masuk dan keluar. Catatan atas laporan keuangan. Catatan laporan keuangan bukanlah hal yang wajib dibuat oleh perusahaan. Tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang rinci tentang hal-hal yang ada pada jenis laporan keuangan lainnya. Fungsi laporan keuangan. Laporan keuangan digunakan oleh investor, analis pasar, dan kreditor untuk mengevaluasi kesehatan keuangan dan potensi pendapatan perusahaan. 3 laporan keuangan utama adalah neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Untuk membuat laporan laba rugi, perubahan modal atau ekuitas, dan neraca dibutuhkan data kertas kerja. Di sini kami akan menggunakan kertas kerja dari penjahit Gunawan. Materi laporan laba rugi. Pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya, laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan sesuai ketentuan di perusahaan tersebut. Jenis laporan laba rugi. Laporan laba rugi single step. Pernyataan single step atau langkah tunggal hanya menunjukkan satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran. Yang kedua, laporan laba rugi multiple step. Pada laporan multiple step atau multi langkah, akuntan harus memisahkan akun biaya ke dalam akun lain yang lebih relevan, lebih mendetail, dan dapat digunakan berdasarkan fungsinya. Fungsi laporan laba rugi. Berikut akan dijelaskan fungsi-fungsi apa saja yang dimaksud. 1. Untuk dijadikan bahan evaluasi keuangan. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Ketiga, untuk mengatur langkah kebijakan atasan. Komponen dalam laporan laba rugi. Item laporan laba rugi yang paling umum meliputi 1. Pendapatan atau penjualan. Kedua, harga pokok penjualan atau HPP. Ketiga, laba kotor. Keempat, beban pemasaran, periklanan, dan promosi. 5. Beban umum dan administrasi. 6. EBITDA. Ketujuh, depresiasi atau beban penyusutan dan amortisasi. 8. Pendapatan operasional atau EBIT.
9. Bunga. 10. Biaya lainnya. 11. EBT atau pendapatan sebelum pajak. 12. Pajak penghasilan. Dan yang terakhir, pendapatan bersih. Untuk membuat laporan laba rugi, kita menggunakan data dari kolom laba rugi yang terdapat di kertas kerja penjahit Gunawan pada periode 31 Desember 2019. Untuk menyusun laba rugi menggunakan rumus, yaitu total pendapatan dikurangi total beban. Laporan laba rugi dimulai dengan membuat judulnya, yaitu penjahit Gunawan laporan laba rugi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019. Kemudian mari kita buka data laba rugi penjahit Gunawan yang terdapat di kertas kerja. Kita lihat pendapatannya. Di kertas kerja terdapat dua pendapatan, yaitu pendapatan usaha yang sebesar 41 juta dan pendapatan bunga yang sebesar Rp200.000. Kemudian tulis data-data tersebut di laporan laba rugi. Kemudian data beban usaha. Yang pertama, beban iklan sebesar Rp2.400.000, beban administrasi bank sebesar Rp670.000, beban gaji sebesar Rp4.500.000, beban listrik, air, dan telepon sebesar Rp780.000, beban reparasi peralatan operasi dan bordir sebesar Rp1.950.000, kemudian beban kebersihan dan keamanan sebesar Rp100.000, beban rupa-rupa sebesar Rp600.000, beban sewa sebesar Rp2 juta, beban perlengkapan kantor sebesar Rp2.100.000, kemudian beban perlengkapan jahit sebesar Rp7.200.000, beban penyusutan peralatan kantor sebesar Rp420.000, beban penyusutan peralatan jahit sebesar Rp8.280.000, beban penyusutan peralatan operasi dan bordir sebesar Rp194.000, beban penyusutan kendaraan sebesar Rp2.625.000, dan beban bunga sebesar Rp750.000. Setelah itu, jumlahkan semua pendapatan dan semua beban, kemudian kurangkan jumlah pendapatan dengan jumlah beban. Laba bersih usaha pun telah diketahui, yaitu sebesar Rp6.631.000. Laporan perubahan ekuitas atau modal. Pengertian laporan perubahan modal atau ekuitas. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan dengan tujuan pembuatannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih atau kekayaan dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut. Tujuan dari dibentuknya laporan perubahan modal yakni 1. Memberi laporan mengenai perubahan modal kerja dan membuat ikhtisar dari investasi dan dana yang dihasilkan di dalam suatu periode serta aktiva pembayaran. Beberapa hal yang ada pada laporan perubahan modal meliputi: pertama, rekonsiliasi antara nilai tercatat pada masing-masing modal saham, AICO, serta cadangan di awal sampai akhir periode yang secara terpisah mengungkap perubahan. Yang kedua, saldo akumulasi antara rugi dan laba di awal ekuitas periode serta perubahannya. Yang ketiga, transaksi modal antara pemilik serta distribusi pada pemilik. Yang keempat, pengaruh kumulatif beban serta pendapatan, kerugian dan keuntungan, serta jumlahnya yang berdasar pada PSAK terkait yang diakui langsung di dalamnya. Yang kelima, laba maupun rugi bersih pada periode yang berkaitan. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam laporan yang akan disusun berdasar pada data yang telah didapatkan meliputi: yang pertama, laba yang tidak dibagi per akhir periode akuntansi. Yang kedua, dividen yang diumumkan. Yang ketiga, laba neto di periode tertentu. Yang keempat, laba yang tidak dibagi pada awal periode atau per awal tahun. Komponen laporan perubahan ekuitas atau modal. Yang pertama, modal awal. Yang kedua, pengaruh dari perubahan kebijakan akuntansi. Yang ketiga, pengaruh koreksi kesalahan periode yang sebelumnya. Yang keempat, saldo yang disajikan lagi. Yang kelima, perubahan dari modal saham. Yang keenam, dividen. Yang ketujuh, laba rugi pada periode terkait.
Yang kedelapan, perubahan dalam cadangan revaluasi. Yang kesembilan, keuntungan dan kerugian lain. Kesepuluh, saldo akhir. Cara menghitung laporan perubahan ekuitas. Pertama, rumus untuk mencari modal akhir adalah modal awal plus laba dikurangi price. Kita lihat berapa modal awal penjahit Gunawan, yaitu Rp452.600.000. Kemudian laba usaha yang tadi sudah kita hitung sebesar Rp6.631.000 dan price-nya adalah Rp1.750.000. Kita kurangkan laba usaha dengan price dulu, baru kemudian dijumlahkan dengan modal awal. Dan ditemukan ekuitas akhir Tuan Gunawan sebesar Rp452.481.000. Neraca keuangan atau laporan posisi keuangan adalah salah satu dari serangkaian laporan keuangan yang wajib kita buat untuk melaporkan kekayaan dan kewajiban bisnis. Laporan neraca keuangan akan memperlihatkan beberapa jumlah harta dan kewajiban serta memperlihatkan ekuitas pemilik usaha secara sistematis. Struktur neraca keuangan. Aktiva sama dengan kewajiban plus modal. Rumus keseimbangan adalah prinsip utama dalam setiap penyusunan neraca keuangan. Artinya kita harus memastikan bahwa ada hubungan timbal balik yang menunjukkan keseimbangan antara harta dengan kewajiban dan modal. Besarnya kewajiban dan modal memberikan gambaran mengenai bagaimana cara kita mengelola aset. Aktiva atau aset merujuk pada keseluruhan dari sumber daya yang kita miliki, termasuk kas, piutang, persediaan barang hingga lahan tanah, gedung, kendaraan, mesin, peralatan, dan sebagainya. Berdasarkan jangka waktu pemakaiannya, aktiva terdiri atas dua jenis, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar merupakan aset yang memiliki umur kegunaan jangka pendek atau dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu minimal 1 tahun. Aktiva tetap adalah aset yang dimiliki atau digunakan untuk jangka waktu yang lebih panjang, lebih dari 1 malam. Sedangkan dilihat dari wujud aset, ada dua jenis, yaitu aktiva berwujud dan tidak berwujud. Kewajiban atau liabilitas. Kewajiban adalah utang terhadap pihak lain yang masih harus dibayar baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Yang termasuk di dalam akun kewajiban antara lain utang, pendapatan diterima di muka, serta akrual. Ekuitas atau equity. Berdasarkan hubungan timbal balik di atas, ekuitas dapat juga diartikan sebagai selisih antara komponen-komponen aset dan utang. Aset dikurangi liability sama dengan equity. Komponen ekuitas di dalam sebuah laporan neraca adalah saldo dari modal akhir suatu usaha. Bentuk neraca keuangan dan contohnya. Yang pertama, bentuk skontro atau akun form. Neraca bentuk skontro ini biasanya disebut juga neraca bentuk T dikarenakan susunannya berbentuk sebelah menyebelah dengan kelompok harta atau aktiva sebelah kiri dan ruang serta modal pasiva di sebelah kanan. Yang kedua, bentuk stafel atau report form. Neraca bentuk stafel ini juga disebut neraca bentuk susunannya berurutan dari atas ke bawah. Neraca bentuk laporan tersusun secara urut dari kelompok harta aktiva paling atas sampai kelompok utang dan modal paling bawah. Beberapa tips berikut dapat digunakan untuk membaca neraca keuangan dengan mudah. Yang pertama, pastikan saldo akhir seimbang. Kedua, perhatikan perbandingan antara piutang usaha dan utang usaha. Ketiga, perhatikan saldo kas. Keempat, perhatikan saldo persediaan. Dan yang terakhir, perhatikan saldo pinjaman pada akun kewajiban.
Untuk menghitung neraca, pertama buat judul penjahit Gunawan neraca periode 31 Desember 2018. Kemudian bagi menjadi dua sisi kiri untuk aktiva dan sisi kanan untuk pasiva. Untuk harta akan menempati aktiva dan untuk utang dan modal adalah pasiva. Kita cek kertas kerja kolom neraca, kemudian kita pindahkan akun sesuai nomornya. Kita awali dengan kas sebesar Rp46.210.000, kemudian kas di bank Rp10 juta, piutang usaha Rp29.100.000, piutang bunga Rp200.000, sewa dibayar muka Rp4 juta, perlengkapan kantor Rp3.040.000, perlengkapan jahit Rp8.900.000. Kemudian peralatan kantor sebesar Rp21 juta, kemudian akumulasi penyusutan peralatan kantor dikurangi Rp420.000, kemudian peralatan jahit Rp276 juta, akumulasi penyusutan peralatan jahit dikurangi Rp8.280.000, kemudian peralatan obras dan bordir Rp9.700.000, akumulasi penyusutan peralatan obras dan bordir dikurangi Rp194.000, kemudian kendaraan Rp80.500.000, dan kemudian akumulasi penyusutan kendaraan dikurangi Rp2.625.000. Kemudian jumlahkan semua totalnya, dan total aset adalah Rp484.131.000. Kemudian untuk sisi kanan yaitu pasiva. Yang pertama, utang usaha sebesar Rp400.000, utang bank sebesar Rp25 juta, utang bunga sebesar Rp750.000, kemudian utang gaji sebesar Rp500.000. Kemudian ekuitas Tuan Gunawan sebesar Rp457.481.000. Dijumlahkan kedua akun tersebut dan totalnya sebesar Rp484.131.000.